Karena kasih-Nya pada kita, Ia rela menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Meskipun diperlakukan dengan tidak adil dan beradab, sengsaranya mengingatkan kita untuk senantiasa berlaku adil dan beradab pada sesama. Wafatnya menguatkan iman kita untuk semakin menyadari kasih Allah dalam hidup kita, sehingga memampukan kita untuk lebih mengasihi sesama. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Kita harus membunuh orang itu karena rakyat sudah mulai percaya pada dirinya. Betul. Tapi harus dilakukan dengan cara yang tepat tuh. Nggak bisa sembarangan. Kita hasut aja Yudas supaya dia menyerahkan gurunya. Boleh juga itu idenya. Ayo segera laksanakan. Tapi ingat, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Baik. Hai Yudas, saudaraku, mari masuk, mari masuk. Baik, aku sudah tahu maksud kalian. Tapi tentu saja tidak ada yang gratis. Tentu. Terus kalian mau memberi aku apa jika aku serahkan dia pada kalian semua? 30 keping uang perak, cukup kan? Baik, aku setuju. Begitulah sebuah muslihat telah disepakati. Muslihat yang mengantarkan pada penyaliban Yesus, seperti yang telah diberitakan sebelumnya. Setelah selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Maka tibalah hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes menyiapkan perjamuan Paskah. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, dan mereka mempersiapkan Paskah. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia pergi ke sana di Bukit Zaitun. Murid-muridnya mengikuti dia. Sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku akan pergi ke sana untuk berdoa." Hatiku sangatlah bersedih. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, Bapa. Jikalau cawan ini tak mungkin berlalu daripadaku, maka kehendak-Mu lah yang terjadi. Petrus? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Karena saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang dosa. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Perhatikanlah orang yang aku cium. Itulah orangnya, tangkaplah dia. Salam ya Rabi. Salam. Hai teman. Untuk itukah engkau datang? Petrus, sarungkanlah pedangmu. Barang siapa mencabut nyawa dengan pedang, maka nyawanya akan hilang oleh pedang juga. Telah kukatakan kepada kalian, akulah dia. Jika aku yang kalian cari, maka biarkanlah mereka ini pergi. Yesus digiring dan dipukuli bagai seorang penjahat. Ia pun diolok-olokkan sepanjang perjalanan ke mahkamah agama. Sementara Petrus, Yohanes, dan Yakobus pun meninggalkan dia, melarikan diri. Lihat, bukankah orang ini salah seorang muridnya? Diam, aku tak mengenalinya. Benar, kau adalah Petrus, salah seorang dari murid Yesus. Aku tak mengenali dia, kau salah orang. Hentikan dia. Dia salah satu dari mereka. Aku melihatnya. Kalian salah orang, aku tak pernah mengenalnya. Kalian salah orang, aku tak pernah bertemu dengan dia sebelumnya. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh anggota mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus. Kondisi Yesus mulai melemah karena semalaman tidak tidur akibat penderitaan dan siksaan yang dialaminya selama di mahkamah agama. Ada apa sehingga engkau membawa orang ini kepadaku? Jika orang ini tidak bersalah, maka dia tidak akan kami serahkan kepadamu. Kesalahan apa yang telah dia perbuat? Tuanku, orang ini telah menghasut banyak orang untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku dirinya sebagai raja orang Yahudi. Apakah engkau raja orang Yahudi? Kau telah mengatakannya. Ketahuilah, kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah berjuang. Jadi engkau adalah raja? Aku dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua yang cinta kepada kebenaran mendengar suaraku. Tidakkah engkau mendengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Lihatlah orang ini, aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan yang kalian tuduhkan kepadanya tidak terbukti. Sesungguhnya ia tidak pantas dihukum. Kami ingin Yesus dihukum mati. Benar, hukum mati saja dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Baiklah, oleh karena tuduhan kalian, saya akan menghukum dia. Prajurit, lakukan! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!
Salam ya Rabi. Lihatlah orang ini. Jangan kau campuri perkara orang itu, sebab aku sangat menderita dalam mimpiku tadi malam. Keadaan semakin kacau, suasana panas menyelimuti hati mereka. Pilatus semakin bingung. Orang-orang makin beringas menuntut kematian Yesus. Tetapi Pilatus tidak kehabisan akal. Setiap perayaan Paskah, Pilatus wajib membebaskan seorang tawanan. Adalah seorang pemberontak dan pembunuh yang bernama Barabas. Dengar, pada hari ini saya akan membebaskan seorang daripada mereka. Prajurit, bawa Barabas kemari. Lihat dan putuskanlah. Di hadapan kalian ini, siapakah yang kalian kehendaki untuk dibebaskan? Barabas atau Yesus? Barabas! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tuanku, jika orang ini tidak Tuhan hukum, Tuanku bukanlah sahabat Kaisar. Baiklah kalau itu mau kalian. Prajurit, ambilkan air. Aku tidak bertanggung jawab terhadap darah orang ini. Kematian Yesus adalah tanggung jawab kalian. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Yesus dijatuhi hukuman mati. Mahkota duri menjadi lambang cinta dikenakan Yesus. Hinaan dan cercaan diterimanya. Sinar kasih dari matanya perlahan redup oleh penghinaan yang paling mengerikan. Palang penghinaan menjadi tanggungan sang juru selamat. Deraan dan siksaan terus diterimanya, namun ia tetap tabah. Ia berjalan tertatih-tatih, terseok-seok, namun tak seorang pun mengasihi. Prajurit, angkat salib itu dan letakkan di bahunya. Ambil salibmu. Ayo cepat berdiri Yesus. Kamu harus memanggul salib untuk Golgota. Ayo cepat jalan. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Semua cacian dan hinaan diterima dengan kerelaan. Kerap kita mengeluh bila menerima salib kecil dalam hidup kita. Penyakit, kegagalan, salah paham dan kemiskinan. Dan bahkan kita sering melarikan diri bila menghadapi semua cobaan itu. Lihatlah, anak domba Allah tersungkur jatuh. Semangat untuk menyelesaikan perjalanan suci ini memaksanya untuk bangkit lagi. Inilah gambaran kasih yang tak dapat dimengerti oleh hati manusia. Yesus dipaksa bangkit lagi. Secara fisik, Yesus sudah sangat menderita. Tetapi lebih menyakitkan lagi bahwa murid-muridnya meninggalkannya sendirian. Maria sang ibu tertunduk lesu, memandang sang putera yang menderita. Sebagai ibu, ia merasakan kepedihan dalam hatinya, namun ia menyimpan semuanya itu karena ia harus tetap mendampingi puteranya. Kini, barulah ia mengerti apa yang pernah dikatakan Simeon ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Yesus semakin lemah, jalan yang harus ditempuh semakin mendaki. Para prajurit terus mencambuki Yesus. Luka terkoyak, darah segar menetes membasahi jalan salib. Maka jatuhlah Yesus tersungkur di tanah. Hei kau yang di sana, mari. Ya, Tuhan manggil saya. Iya kamu, kemari. Siapa namamu? Saya Simon dari Kirene. Kamu harus membantu dia memanggul salib kali ini ke Golgota. Saya bukan orang berdosa yang harus memanggul salib. Ah, udah sini.
Ayo cepat berdiri. Kamu harus cepat melanjutkan perjalanan. Ayo cepat jalan, dasar lambat. Kemurahan hati manusia telah musnah. Dalam keletihan tak ada uluran tangan untuk menopangnya. Simon dari Kirene yang sederhana, lugu dan ikhlas, menjadi sasaran yang berkuasa untuk memanggul salib Yesus. Yesus, izinkan hamba mengusap wajahmu. Lihatlah, ada gambar wajahnya. Lihat, lihat. Yesus pun jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi semangat Yesus yang menyala-nyala tidak akan pernah surut. Dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus bangun lagi untuk meneruskan perjalanannya. Pertengkaran, fitnah, dan hinaan sering melemahkan iman. Pengorbanan dirasa percuma dan sia-sia. Hendaklah teladan Yesus menjadi penyemangat kita, dan salibnya menjadi pegangan kita. Ini milikku. Milikku. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potongan. Tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Baiklah, saya setuju. Kita akan mengundi pakaiannya. Kita pun sering turut serta menyelanjangi Yesus dengan pertengkaran, dengan perkataan buruk dan dendam yang tak terlupakan. Dan tibalah saat yang paling mengerikan. Tubuh Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Tangan Yesus direntangkan. Ayo prajurit, rentangkan tangannya di atas kayu salib itu. Tangan dan kakinya ditembusi paku-paku dan dosa-dosa kita. Sakit mengerikan seolah tak dirasakan. Walau rintihan menghiasi bibirnya yang kecut dan kaku, namun sepatah umpatan tak terucap meski dalam hati sekalipun. Oh, betapa ia menderita. Lihatlah, anak domba Allah yang paling murni ini terpancang bagai penjahat paling bejat. Tengoklah dia yang paling murni ini, bagai hewan tak bertuan, namun ia masih mendoakan kita. Ya Bapa,
Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi mulai mengolok-olokkan dia. Apalagi ketika melihat tulisan INRI di kayu salib, yang berarti Raja orang Yahudi. Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya dalam 3 hari. Sekarang turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Lihat, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Buktikanlah bahwa kau adalah anak Allah yang maha tinggi. Sementara itu, Yesus melihat ibunya didampingi Yohanes, murid yang dikasihinya, dan beberapa wanita yang mendampinginya. Maka berkatalah Yesus kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Yohanes, inilah ibumu. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Jika kau Kristus, selamatkanlah dirimu dan diri kami. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 Yesus dengan suara nyaring berseru, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seketika itu juga tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah. Bukit-bukit terguncang dan terbelah. Melihat hal itu, kepala prajurit pun berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf dari Arimatea, seorang murid yang masih setia kepada Yesus, datang kepada Pilatus dan meminta agar mayat Yesus diberikan kepadanya untuk dikuburkan. Pilatus pun mengizinkan karena Yusuf Arimatea adalah seorang majelis yang besar, baik dan benar. Hal ini dengan alasan adat bangsa Yahudi yang tidak memperbolehkan mayat dibiarkan menjelang hari Sabat. Maka Yusuf Arimatea beserta beberapa murid Yesus menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui jalan salib ini kita diajak menghayati hikmat yang dimiliki Yesus dalam menjalankan kehendak Bapa-Nya demi menebus dosa-dosa manusia. Kita juga memohon hikmat dari Allah Bapa untuk hidup bermasyarakat dan berbangsa, agar kita semua semakin bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan dan tidak mudah terpancing dengan isu yang merugikan semua orang. Sebagaimana dulu Raja Salomo meminta kebijaksanaan daripadamu, maka kini kami memohon pula semoga Engkau berkenan mencurahkan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat semakin bersikap bijaksana dalam menghadapi persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan bangsa kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.